Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Booking Hotel ingin mempresentasikan mengenai proyek kami, yakni aplikasi Butel Booking Hotel. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rizky Dwi Saputra. Saya Simawardi. Saya Novel Akbaran. Baik, kita akan melanjutkan yang pertama dari latar belakang. Kenapa kita memilih Booking Hotel ini untuk dijadikan aplikasi? Karena sekarang perusahaan travel biasanya mencari penginapan itu sulit. Lah, ketika ada aplikasi yang di sana menyediakan jasa untuk mencari penginapan, maka mungkin bisa membantu para wisatawan untuk mencari hotel. Oleh karena itu, kita memutuskan untuk membuat aplikasi, yakni Butel Booking Hotel, seperti itu. Kemudian untuk sistem yang kita gunakan, kita menggunakan Flutter, ya, sebagai framework open source dari Google-nya. Kemudian kenapa kita menggunakan Flutter? Karena di Flutter fitur-fiturnya juga mudah untuk dijangkau, mudah untuk digunakan, sehingga untuk prototipe seperti aplikasi Booking Hotel itu cukup memudahkan bagi kita maupun bagi pengguna, seperti itu. Maka dari itu kita merumuskan masalah-masalah yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi pemesanan hotel berbasis Flutter yang dapat digunakan pada berbagai perangkat lunak. Kemudian, fitur-fitur apa saja yang perlu disediakan untuk mendukung proses pemesanan hotel secara online. Kemudian yang ketiga, bagaimana memastikan antar muka aplikasi mudah digunakan dan responsif di berbagai ukuran layar. Tujuan kami untuk pengembangan aplikasi ini adalah yang pertama, mengembangkan aplikasi hotel berbasis Flutter yang dapat digunakan pada perangkat Android dan iOS. Kemudian yang kedua ada menyediakan fitur-fitur utama seperti pencarian hotel, informasi detail hotel, pemesanan kamar, serta riwayat transaksi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pengalaman pengguna yang baik melalui desain antarmuka yang sederhana, responsif, dan menarik. Dengan tujuan ini, aplikasi kita buat semudah mungkin dan seresponsif mungkin, serta desain yang menarik untuk para pengguna. Kemudian, adapun manfaat dari aplikasi yang kita buat, semoga bisa memenuhi manfaat-manfaat yang sudah kita rancang. Yang pertama adalah bagi pengguna, memudahkan dalam melakukan pemesanan hotel secara cepat dan efisien tanpa harus mengunjungi lokasi. Jadi meskipun misal orangnya pergi jalan-jalan keluar kota, kemudian dia tidak paham lokasi sana dan tidak tahu lokasi hotel, maka bisa melalui aplikasi yang kita buat. Kemudian yang kedua adalah bagi pemilik hotel, memperluas jangkauan pemasaran hotel dan meningkatkan jumlah pemesanan. Kemudian bagi pengembangan sistem atau bagi kita adalah menjadi sarana untuk mengimplementasikan dan mengembangkan kemampuan dalam pemrograman menggunakan Flutter. Dari rumusan masalah ini dan juga tujuan manfaat, kita memberikan batasan-batasan masalah yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah aplikasi hanya mencakup proses pemesanan kamar hotel, kemudian tanpa integrasi langsung dengan sistem pembayaran online. Begitu. Jadi sistem pembayaran online hanya sebagai formalitas saja di dalam aplikasi, karena kembali lagi aplikasi yang kita buat ini berbentuk prototipe, seperti itu. Kemudian yang kedua, aplikasi ini dirancang untuk perangkat mobil berbasis Android dan iOS. Kemudian data hotel, jenis kamar dan harga bersifat statis atau diatur melalui backend sederhana. Kemudian yang keempat adalah tidak mencakup fitur manajemen hotel secara keseluruhan seperti laporan keuangan dan manajemen staff. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, yakni Noval. Saya akan melanjutkan tentang metodologi pengembangan. Dalam proses pengembangan aplikasi pemesanan hotel berbasis Flutter ini,
Tahapan-tahapan kerja direncanakan secara sistematis agar dapat mencapai hasil yang optimal. Pengembangan dilakukan dengan mengacu pada metode waterfall yang terdiri dari beberapa fase berurutan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan dokumentasi. Pada tahapan pertama, analisis kebutuhan, waktu pelaksanaannya dalam minggu pertama, dan kegiatannya adalah identifikasi kebutuhan sistem dan penggunaan studi literatur. Untuk minggu kedua dan minggu ketiga, kita melakukan tahapan perancangan sistem dan kegiatannya perancangan user interface, pengembangan wireframe dan mockup, perancangan arsitektur sistem. Dan minggu keempat sampai minggu keenam, kita melakukan tahapan implementasi. Untuk kegiatannya, kita melakukan pengkodean menggunakan Flutter, integrasi halaman, dan logika aplikasi. Dan minggu ketujuh, kita melakukan tahapan pengujian sistem. Kegiatannya uji fungsionalitas, uji kompatibilitas, perangkat debugging. Kemudian minggu ke-8, kita melakukan tahapan dokumentasi dan penyusunan laporan. Dan kegiatannya penyusunan dokumentasi teknis dan laporan akhir. Dengan adanya tahapan dan alokasi waktu yang jelas, diharapkan pengembangan aplikasi dapat berjalan secara terstruktur, terarah, dan selesai sesuai target waktu yang telah kita tentukan. Pembagian tugas kelompok untuk Hasimawardi, bagian mengerjakan pengerjaan aplikasi, dan saya sendiri bagian pengerjaan aplikasi, dan Rizky Dwi Saputra bagian pembuatan laporan. Baik, itu tadi penjelasan metodologi pengembangan kita. Selanjutnya untuk perancangan aplikasi, mulai dari bagaimana aplikasi ini dibuat, kenapa dirancang seperti itu, kemudian perancangan sistemnya akan dilanjutkan oleh teman kita, yaitu Hasimawardi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada rancangan aplikasi. Saya akan mendeskripsikan dulu secara umum aplikasi kita, yaitu hotel, booking hotel, yang dikembangkan sebagai solusi modern yang mempermudah masyarakat dalam melakukan pemesanan hotel secara digital. Dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan kebutuhan akomodasi yang praktis, cepat, dan efisien, masyarakat kini membutuhkan layanan yang dapat diakses di mana saja. Lalu proses reservasi secara konvensional yang mengharuskan calon tamu datang langsung ke lokasi atau melakukan pemesanan melalui telepon kini dinilai tidak relevan, karena di era digital yang menuntut kecepatan dan kepraktisan. Makanya kita hadirkan aplikasi booking hotel ini sebagai aplikasi berbasis Flutter yang dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Karena Flutter dipilih dengan keunggulannya dalam mengembangkan aplikasi lintas platform dengan performa tinggi, tampilan antarmuka yang menarik, dan waktu pengembangan yang efisien. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur penting dalam satu platform, seperti pencarian hotel berdasarkan lokasi, fitur harga dan fasilitas, tampilan detail kamar, perancangan langsung melalui aplikasi, serta riwayat transaksi pengguna. Melalui hotel, pengguna tidak hanya dimudahkan dalam menemukan hotel yang sesuai, tetapi dapat pengalaman pengguna user interface yang optimal berkat tampilan antarmuka yang intuitif dan responsif. Dengan demikian, hotel diharapkan menjadi solusi digital yang dapat diandalkan dalam melalui kebutuhan akomodasi masyarakat modern. Lalu saya akan menjelaskan fitur utama pada aplikasi ini. Yang pertama, kita ada registrasi dan login pengguna. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru, lalu masuk pada aplikasi menggunakan email dan password. Dengan sistem autentikasi ini dapat mengambil data dan riwayat pemesanan pengguna dapat tersimpan secara personal dan aman. Lalu ada daftar dan detail hotel.
menampilkan beberapa hotel yang tersedia lengkap dengan informasi seperti nama, lokasi, dan harga. Lalu pengguna dapat melihat detail lebih lanjut menggunakan hotel seperti fasilitas, kebijakan, dan ulasan. Kemudian ada pemilihan tipe kamar. Pengguna dapat memilih tipe kamar yang tersedia seperti kamar standar, deluxe, dan superior dengan harga yang tentunya berbeda masing-masing kamarnya. Lalu kemudian ada input jumlah malam menginap secara manual. Misal kita membutuhkan 3 malam, 2 malam, itu bisa sesuai kebutuhan kita. Lalu di menu pembayaran ada pilihan metode seperti transfer bank dan e-wallet yang tersedia beberapa pilihan sesuai kebutuhan pengguna. Lalu kita ada tampilan profil dengan username dan avatar. Setiap pengguna bisa melihat profil mereka dengan email yang tercantum serta informasi lainnya. Lalu yang terakhir ada fitur pengaturan tema. Kita bisa ubah ke light atau dark mode. Di sini sesuai kenyamanan user experience. Seperti inilah tampilan yang ada pada aplikasi kita. Ini merupakan rancangan desain sistem kami, mulai dari tampilan awal, kemudian detail gambar kamar, kemudian harga, kemudian ada juga untuk pilihan menu di desain penginapan. Ini merupakan semua tampilan dari, dan juga ada detail pemesanan, kemudian metode pembayaran, bisa menggunakan Bank BRI, kemudian e-wallet juga bisa, sampai pada akhirnya ke bagian feedback atau notifikasi bahwa pemesanan sukses dan pemesanan selesai. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada tampilan dari profil pengguna yang berisi pengaturan, kemudian logout, kemudian ada pengaturan tentang tema gelap dan tema terang. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, mulai dari bagaimana kenapa kita mengambil aplikasi Butel, kemudian bagaimana metode pengembangan kami dari mulai pengerjaan awal sampai dengan jadinya laporan dan juga aplikasi, kemudian perancangan aplikasinya bagaimana. Maka dari itu semua, izin saya untuk menyimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi Butel ini, pengguna diharapkan bisa lebih mudah untuk mencari hotel dimanapun tempatnya berada tanpa memikirkan lokasinya di mana, harganya berapa, kamarnya bagaimana, karena di aplikasi sudah tertera semuanya begitu. Kemudian saran untuk selanjutnya adalah mungkin untuk integrasi pembayaran otomatis, kemudian fitur notifikasi dan reminder ya seperti notifikasi, kemudian penyempurnaan desain UI dan UX, kemudian penambahan fitur ulasan dan rating, dan juga pengembangan background lebih lanjut. Itu mungkin menjadi PR kami untuk pengembangan selanjutnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.